Ini busnya udah full banget loh di dalamnya, tapi lihat di luar masih banyak banget penumpang yang mau naik. Ini duduknya di mana nanti? Berdiri aja nggak bisa mungkin di dalam. Tuh lihat udah penuh banget dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini tanggal 29 Maret 2025, H-2 Lebaran Idul Fitri. Jadi hari ini aku masih ada di Jakarta karena rencananya nanti akan pulang ke Lampung itu setelah sholat Id. Jadi aku sholat Id di Jakarta, habis itu baru berangkat menuju ke Lampung naik motor BMW GS 1200. Jadi itu menjadi perjalanan yang akan seru sekali dan cukup menantang buat aku karena aku baru pertama kalinya juga mencoba motor itu, dipinjemin dan langsung dikasih untuk pulang kampung. Jadi video kali ini aku pengen update aja sih bagaimana kondisi di jalan tol Trans Jawa karena aku belum pernah yang namanya ngerasain puncak arus mudik di tol Trans Jawa. Jadi ini mumpung ada kesempatan tahun ini ya, aku mau mudik ke Lampungnya itu setelah sholat Id. Jadi mau lihat dulu bagaimana kondisi jalan tol Trans Jawa. Karena tadi setengah jam lalu aku lihat di Google Maps itu masih macet banget, masih merah dari Karawang sampai ke gerbang tol Cikampek. Jadi aku penasaran mau ngerasain langsung bagaimana macet-macetnya jalan tol Trans Jawa gitu kan. Tapi ya nggak jauh-jauh. Jadi hari ini sebenarnya aku mau naik bus Luragung, tapi sangat disayangkan aku datangnya telat ya. Sekarang jam setengah 6 pagi dan busnya sudah full banget, bahkan sampai busnya itu pakai kursi, kalau di bus ALS namanya kursi tempel atau kalau kita nyebutnya kursi bakso. Jadi full banget nih, lihat ya. Nih, tuh. Full banget. Full banget. Harusnya aku datangnya jam setengah 5 tadi ya, bukan jam setengah 6. Sayang sekali. Jadi ini adalah bus Luragung, ini menuju ke Sindang Laut. Jadi rencananya aku tuh mau ke Cirebon atau Kuningan gitu teman-teman. Nah, bus ini cuman satu. Tadinya aku pikir bus Luragung itu kan biasanya banyak ya di Lebak Bulus. Jadi karena ini lagi hari musim mudik, harusnya banyak yang terparkir di sini. Sayangnya hari ini yang berangkat pagi baru udah kelihatan satu doang nih. Jadi ini berangkat jam 6 pagi teman-teman. Biasanya di belakang sini nih, ini terparkir banyak bus Luragung. Tapi sekarang tidak ada. Tadi aku tanya sama kondekturnya, katanya bus-busnya itu masih kena macet karena mereka berangkatnya dari Jawa Barat ya, dari Cirebon, dari Luragung sana. Kesininya itu via Pantura, jadi pada telat. Nah, krunya itu tidak bisa memastikan jam berapa busnya datang. Jadi aku mau ubah planning, tetap ke arah sana sampai ke Cirebon atau Kuningan, tapi naik bus Prima Jasa. Jadi kita lihat-lihat dulu ya bagaimana bus Luragungnya. Setelah itu kita berangkat menuju ke poolnya Prima Jasa. Rame banget. Wow, tuh luar biasa. Ini tadi pas aku masuk ya, itu udah full di bagian dalamnya. Tapi lihat, ini penumpang yang mau berangkat. Masih serame itu. Jadi luar biasa banget ya, penumpang yang ke arah Cirebon, Kuningan, Sindang Laut dan sekitarnya serame ini. Ya Allah, gimana ceritanya coba nih? Ini nggak muat ini penumpang ini, serame ini nih. By the way, untuk busnya, ini busnya dia menggunakan bodi Laksana SR2. Terus juga sasisnya memakai Hino RK8 kalau aku nggak salah ya. Terus di sini juga ada standby bus Agramas. Ini bus Agramas ke Sukabumi, terminal Pasar Jumat atau Lebak Bulus. Di bagian sananya malah nggak terlalu rame, sepi banget di sana, masih tergolong sepi ya untuk musim mudik. Di sebelah sininya malah rame banget penumpangnya. Terus juga di belakang ini ada ruang tunggu penumpang. Nah ini tumben banget nih, adanya pas musim mudik atau Lebaran doang. Nih ya, biasanya di belakang sini itu terparkir banyak bus
Luragung. Tapi belum pada sampai. Tuh. Jadi di sini hanya ada satu bus Kupu-Kupu Ayu aja. Gitu teman-teman. Seperti itulah kira-kira di terminal Lebak Bulus. Tuh. Rame banget. Pas-pasan ada MRT parkir tuh. Oke. Jadi sekarang mari kita menuju ke poolnya dari Prima Jasa yang ada di Ciputat. Balik lagi ke arah sana. Oke, jadi sekarang sudah berada di pool Prima Jasa Ciputat dan di sini juga ramai banget teman-teman. Ini bus yang akan aku naiki baru aja maju dan langsung terisi setengah penumpangnya. Untungnya tadi aku langsung naruh tas di dalam dan sudah mengamankan kursinya. Jadi kita dapat kursi paling depan gitu teman-teman. Dan lihat, ini mobil-mobil yang ngedrop. Waduh, ini harusnya nggak boleh di sini nih. Ngedropnya harusnya di ujung sana. Karena ini bus mau maju. Tuh. Ya begitulah. Tuh, sampai macet di sini loh. Di dalam pool loh bisa macet. Jadi seperti biasa, Prima Jasa ini ada beberapa tujuan ya dari Lebak Bulus. Yang pertama, ini bus yang kita naikin menuju ke Kuningan. Ini busnya menggunakan bodi tentrem Avante, sasisnya Hino RK. Terus yang sebelah sini, ini yang ke Bandung. Nih, barisan sini Bandung. Terus di sebelahnya ada yang ke Garut, di sebelahnya itu ke Tasik, gitu teman-teman. Dan kalau di sini itu tulisannya Lebak Bulus. Lebak Bulus. Kenapa nggak Ciputat ya tulisannya ya? Tuh. Garut Lebak Bulus, Tasik Lebak Bulus. Terus di sebelah sini ada kantinnya, ada ruang tunggunya, bisa ngecas handphone gratis di sana. Musola dan juga toiletnya itu di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sana itu adalah garasinya. Dan ini garasi atau poolnya dari Prima Jasa Ciputat itu besar banget teman-teman. Tuh, lihat. Jadi ini tuh nggak cuma lurus, tapi ada ke kiri, ada ke kanannya. Jadi garasinya tuh seluas itu. Kayaknya ada ratusan bus deh di sini. Oke, kita sudah dipanggil untuk masuk ke dalam busnya. Jadi sebentar lagi ini bus akan diberangkatkan. Jadi antrian itu cepet banget ya. Ini mungkin setiap 15 menit sekali ada yang diberangkatkan dari garasi atau poolnya Prima Jasa Ciputat menuju ke Kuningan. Dan seperti ini untuk dashboard pengemudinya masih mulus banget ya teman-teman. Ini sih dirawatnya bener-bener ketat banget ya kalau Prima Jasa atau Mayasari Group tuh. Terus di kaca atasnya seperti ini ada tarifnya. Ini tarif khusus lebaran ya. Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan. Totalnya itu kalau sampai Kuningan 140.000, kalau sampai Cikopo 53.000, sampai Cirebon 133.000 gitu. Jadi tarifnya itu nggak flat. Jadi ada tarif kawasan. Terus di sebelah sini untuk posisi duduknya depannya itu ada sekatnya, jadi masih lumayan jauh dari lutut menuju ke sekat pembatas. Dan kursinya ini bahannya bludru dan kursinya ini enak banget teman-teman. Bahan bludru seperti ini tuh bikin badan tuh terasa hangat gitu walaupun kita dikasih angin dari AC yang lumayan dingin. Terus juga ini kursinya bersih sekali ya, jadi kayak rajin di vakum gitu loh kursinya.
Terus ada TV-nya juga di bagian atas yang dilipat seperti itu. Dan sekarang jam 6:07. Paling kita diberangkatkan jam 6:10 atau jam 6:15 ya. Karena tadi udah dipanggil untuk masuk ke dalam. Jadi di Pool Prima Jasa Ciputat ini perputaran busnya bener-bener cepat sekali teman-teman. Mungkin tiap 5 menit ada bus yang berangkat ya. Entah yang mau ke Kuningan, mau ke Garut, mau ke Tasik ataupun ke Bandung. Jadi perputaran busnya tuh cepat sekali di sini. Jam 6:12. Jadi hanya 10 menit aja bus ini setelah maju dari antrian yang belakang terus maju ke depan. Nggak sampai 10 menit lah ini udah diberangkatkan. Jadi secepat itu teman-teman antrian di Pool Prima Jasa Ciputat ini. Dan ini penumpangnya udah sekitar 70% lah ya yang ada di bus ini. Jadi bus yang kita naikin ini kelasnya adalah ekonomi dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Oke, kita sudah mulai bergerak dari Pool Prima Jasa Ciputat. Ini karena sudah H-2 ya, jadi jalanan yang di depan ini udah sepi sekali. Kalau hari biasa jangan harap jalanannya bisa sesepi ini karena ini biang macet banget di sini. Pasti teman-teman yang tinggal daerah Ciputat, Pondok Cabe dan sekitarnya udah tahu lah depan Pool Prima Jasa Ciputat tuh kayak gimana macetnya. Perjalanan dari Ciputat menuju ke Kuningan biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam perjalanan. Kalau sampai Cirebon biasanya ditempuh dengan waktu 3,5 jam sampai dengan 5 jam perjalanan. Tapi hari ini karena sedang tidak normal ya, pasti bisa di atas itu. Jauh lah di atas itu waktunya. Nanti kita lihat ya nyampe ya jam berapa. Benar-benar sudah mulai sepi. Ini kalau pagi di sini juga macetnya ampun-ampunan ini ya, depan perumahan Universitas Indonesia. Ini putaran balik yang menjadi biang kemacetan di pagi ataupun sore hari. Tapi H-2 Lebaran Idul Fitri ini sepi sekali jalanannya. Ya ampun, menyenangkan sekali ya kalau sepi gini. Bahkan ini lebih sepi dari hari Minggu teman-teman. Jadi memang ya banyak yang sudah meninggalkan kota Jakarta di H-2 Lebaran ini. Oh, Kuningan, Cirebon, Kuningan. Kuningan, Cirebon, Kuningan. Kuningan, Cirebon, Kuningan. Kuningan, Cirebon, Kuningan. Iya, jadi dari Lebak Bulus ini penumpangnya sudah full di bus ini teman-teman. Jadi harusnya ini sudah tidak ada pemberhentian lagi ya. Langsung menuju ke Kuningan atau Cirebon. Karena penumpangnya udah full. Masih ada yang mau naik ternyata ya. Teman-teman lihat deh, ini kan kita melewati terminal Pondok Pinang ya. Lihat, antrian masuk ke dalam terminal Pondok Pinang tuh kayak gini. Ini hanya terjadi di Lebaran Idul Fitri aja nih. Pondok Pinang antrian masuknya sampai kayak gini. Wah, ini kesempatan setahun sekali nih kita ngelihat antrian seperti ini. Karena nanti arus balik itu nggak semacet ini juga. Jadi macet seperti ini hanya di arus mudiknya aja. Apalagi nanti sore lebih parah nih antriannya. Bisa panjang banget dan ada bus yang nggak masuk juga ke dalam terminal tuh. Berlian Jaya.
Hanya mau 80 aja sampai lah. Kok pempek juga kayaknya. Wah, belasan doa. Oh, ini doa. Lancar aku. Aja menikmat. Kelar ngirim. Oh. Oh, ternyata kita masih ada pemberhentian lagi. Ini exit di Pasar Rebo, Kampung Rambutan. Enggak, Pasar Rebo Cijantung ya namanya ya. Di depan kita ada bus Cahaya Trans. Jadi Prima Jasa ternyata walaupun penumpangnya sudah full, masih keluar lagi nih di Pasar Rebo. Ada yang naik nggak ya? Kuningan, Cirebon, Kuningan. Yang mau, yang mau. Oh, Kuningan, Cirebon, Kuningan, yang mau. Nah loh, ini sampai banyak yang duduk di depan ini ya. Jadi di sebelah kananku sampai belakang di gang ini, di tempat jalan itu sudah penuh. Jadi ini mungkin kalau di total penumpangnya lebih dari 60 orang ini satu bus ini ya. Wah, mudah-mudahan lancar. Udah 3 hari macet-macetan terus. Berapa jam sampai Kuningan? Kemarin saya 11 jam, Bu. Bukan. Kemarin. Tapi sekarang kan katanya satu jalur. Arah ke sana semua. Ini macetnya di ini, di mana? Di mana? Bekasi. Kemarin mulai dari Bekasi. Oke, jadi ternyata tadi kita exit di Pasar Rebo selain menaikkan penumpang itu ada isi bahan bakar dulu atau solar ya. Jadi ini kita masuknya di gerbang tol Bambu Apus. Aduh, udah lama banget ya nggak main ke Bambu Apus. Terakhir main ke sini tuh waktu kapan ya? Lama banget ya. Kayaknya waktu kita main ke garasinya Tam itu ya, yang kita nyetir truknya Mercy Arox-nya punya Tam itu. Kita ngonten truk itu lagi kali ya. Nah, ini macetnya sudah mulai terlihat dari sini. Tol Jakarta Outer Ring Road atau lingkar luar. Ini macetnya panjang banget. Macetnya ini sampai ke Cikunir Interchange. Jadi ini antriannya. Tapi ya seperti biasa kalau kita naik Prima Jasa ya, itu langsung menuju ke depan antriannya. Tuh lihat, sepanjang ini macetnya dong. Tuh, wow. Sampai Bekasi Barat ya itu. Nah, jadi di paling depannya itu juga ada petugasnya ya, ada polisi dan juga dishub. Terus ini yang bikin macet adalah yang tadinya antriannya dari 4 itu menjadi 2. Dan teman-teman lihat, kalau lurus itu ke arah Tanjung Priok, Pulau Gebang, Kelapa Gading kosong banget. Tidak ada yang ke arah sana sama sekali. Semuanya arah ke Cikampek, Bekasi ini ya. Ternyata yang tadi macet itu di Maps teman-teman, itu yang di atas, yang di jembatan layang. Ini yang di bawah lancar sekali tuh. Jadi teman-teman yang mau mudik atau arus balik, saranku besok ya arus balik nggak usah lewat jembatan layang, lewat bawah aja. Karena kalau aku sih ya lebih milih lewat bawah. Kenapa? Ada rest area. Kalau kenapa-napa gampang. Kalau kita kenapa-napa di atas jembatan layang MBZ, wah itu sulit banget sih. Apalagi kalau udah macetnya stuck. Ini dia akhirnya kita bertemu dengan kemacetan lagi. Ini yang tadi drivernya bilang macetnya tuh mulai dari Bekasi sampai ke Karawang. Ya ini mulainya dari sini. Ini kilometer berapa ya? Sekitar kilometer 20-an. Wow, ada yang mudik bawa Ioniq 6. Wah, cakep banget ya. Coba kita lihat di Maps. Aduh, panjang banget dong macetnya. Ya ampun. Dan macetnya tuh merahnya merah yang gelap gitu loh. Artinya itu macetnya parah. Oh iya, untuk tiketnya seperti ini tiket khusus lebaran ya. Teman-teman bisa lihat di bagian gambar busnya itu ada ketupatnya gitu, lucu banget ya. Dan tarifnya dari Lebak Bulus atau Ciputat menuju ke Cirebon itu hanya Rp133.000 saja.
Murah banget, padahal ini udah tarif ini ya, tarif lebaran, tapi tetap murah sekali. Jadi Prima Jasa ini adalah bener-bener ngebantu masyarakat banget sih dengan harganya yang murah. Ini drivernya karena tiap hari udah lewat sini ya teman-teman. Jadi ini milih jalan untuk exit ke Cikarang Barat. Tapi nanti sebelum exit di gerbang tolnya itu ada jalan untuk masuk kembali ke jalan utamanya. Nanti teman-teman lihat deh. Ini bagus banget. Ini bisa hemat jauh banget nih karena di sebelah kanan di jalur utamanya itu macetnya parah banget. Jadi kayak jalan tuh cuma 5 km per jam tuh nggak sampai. Nah ini pinter banget nih drivernya. Karena tiap hari lewat sini ya, jadi udah hafal nih jalanannya. Nah ini jadi di ujung sebelum gerbang tol ada jalan buat masuk kayak gini. Ya ampun, ini kita bisa hemat 20 menit lebih loh teman-teman dengan lewat jalan yang tadi. Drivernya ini banget nih, bagus banget asli. Dia bisa tahu ya di situ tuh ada jalan kecil untuk masuk ke jalan tol utamanya lagi. Keren banget. Itu kita bisa hemat mungkin setengah jam bisa itu karena panjang banget yang kita lewatin tadi. Sekarang jam setengah 9 pagi, ini kita masuk ke rest area kilometer 39 di Cikampek. Seperti biasa untuk bus Prima Jasa semuanya itu masuk ke rest area ini untuk checkpoint, pos kontrol, atau juga sekalian dengan isi bahan bakar solarnya. Jadi sampai sini kita udah 2 kali isi bahan bakar ya teman-teman. Ya beginilah kira-kira untuk di rest area kilometer 39. Lumayan padat ya hari ini. Jadi di sebelah sini untuk solar ya, bahan bakar solar. Terus di bagian atas itu di Jalan Layang MBZ. Wah tuh macetnya sampai berhenti juga loh di atas. Luar biasa banget ya. Kebayang nggak kalau kita di atas, terus kita kebelet pipis gitu ya. Mau pipis di mana itu? Tidak ada pemberhentian di jembatan layang itu. Jadi aku sih selalu menyarankan kalau orang-orang mau bepergian gitu ya, mending lewat bawah aja, nggak usah lewat atas jembatan layang. Karena lewat bawah tuh enak, bisa mampir rest area. Kalau kenapa-napa kita bisa telepon derek yang gampang langsung datang. Kalau di atas telepon truk derek gimana caranya? Diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 39. Jadi sekitar 15 menitan lah ya. Tadi kita berhenti di sini untuk checkpoint dan juga sekaligus pengisian bahan bakar. Harusnya sudah tidak ada pemberhentian lagi sampai nanti di Palimanan mungkin ya. Nanti udah mulai nurunin penumpang di Cikopo, Palimanan, terus juga Ciperna, Cirebon. Terakhir itu di Kuningan. Dan ini keluar dari rest area langsung disambut dengan kemacetan yang stuck ya, berhenti, bener-bener berhenti macetnya. Dan kalau kita cek di Google Maps, ini ternyata ujung macetnya itu sampai di rest area kilometer 57. Waduh, ini penyakit banget sih. Kemacetannya itu pasti ujungnya di rest area. Karena kenapa? Rest areanya itu padat. Karena rest area kilometer 57 itu adalah rest area pertama yang ditemukan oleh orang-orang yang baru turun dari jembatan layang MBZ. Jadi pasti rame banget rest areanya, penuh, membludak, dan akhirnya bikin macet jalan tolnya gitu. Setiap tahun pasti kayak gitu.
Sekitar kilometer 41 sampai 45 tadi, aku lupa pasnya di kilometer berapa, itu sudah mulai kontraflow, jadi dibuka untuk ke jalur sebelah atau ke jalur lawan, tapi hanya satu jalur saja di arah kita ya. Tuh, jadi itu lumayan membantu, jadi supaya tidak terlalu banyak kendaraan yang macet-macetan melewati rest area kilometer 57. Nah, tadi mungkin di sekitar kilometer 42 ya, itu kontraflow-nya mulai dibuka dan kendaraan di arah kita bisa masuk ke arah lawan. Lumayan membantu, tapi kita tetap kena macet juga sih. Ini sampai rest area 57 pokoknya ini kayak begini. Akhirnya kita sampai juga di gerbang tol Cikampek Utama setelah hampir 4 jam perjalanan kita ya. Ini rekor sih, terlama kayaknya aku ya, dari Jakarta menuju ke Cikampek naik Prima Jasa, hampir 4 jam loh. Dan di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lumayan kosong ya, karena kendaraannya udah dibagi-bagi. Terus juga ada yang kontraflow. Sekarang kontraflow-nya tuh 2 jalur, dan sejak Cikampek Utama ini sudah full one way jadinya. Iya, jadi ini adalah titik drop off pertama, yaitu di Cikopo. Dari Ciputat atau Lebak Bulus ke Cikopo itu tarifnya Rp53.000 saja. Dan di Cikopo ini juga ada satu penumpang yang naik menuju ke Cirebon atau Kuningan. Jadi kita langsung melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Tiba-tiba diberhentikan sama Pak Polisi ya. Ini kalau kayak gini-gini biasanya ada yang mau lewat nih. Kita lihat ya. Siapakah yang lewat? Apakah sebuah ambulans ataukah sebuah mobil pemadam kebakaran? Mari kita saksikan. 2,000 years later. Kembali masuk ke jalan tol Cipali, dan ini dia one way-nya sudah dimulai dari gerbang tol Cikampek Utama. Ini one way sampai ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang teman-teman. Jadi asik banget ya. Jujur aja aku kayaknya belum pernah ya ngonten one way yang di sebelah kanan. Belum pernah ngerasain sama sekali. Sedih banget ya. Kayaknya tahun depan aku mau coba bawa mobil lewat jalur yang di sebelah kanan. Penasaran aja gimana rasanya setir kiri, nyetirnya di sebelah kanan. Itu gimana konsepnya ya? Untuk nyusulnya kita dari kanan atau dari kiri?
Ternyata masih ada mampir lagi ke rest area. Ini seperti biasa di rest area kilometer 102 itu melakukan pengisian bahan bakar lagi. Jadi udah 3 kali isi solar nih. Terjadi kemacetan lagi. Ini macetnya bener-bener berhenti, stuck banget, dan yang di sebelah kanan lancar jaya teman-teman. Jadi aku sarankan untuk teman-teman kalau besok arus balik itu ambil yang sebelah kanan aja ya ketika one way ya, karena di sebelah kiri ini banyak banget macet-macetnya nih, terutama ketika ada rest area. Ini pasti rest area lagi nih di depan nih gara-garanya nih. Coba lihat di maps, ternyata macetnya panjang dan bener ujungnya adalah rest area. Kita tiba juga di Palimanan dan ini ada beberapa penumpang, enggak beberapa sih, tapi lumayan banyak penumpang yang turun di Palimanan ini. Dan dari Palimanan ini kita ternyata lewat jalur Pantura. Ini teman-teman bisa lihat ya, pemudik motornya lumayan banyak nih, H-2 Lebaran Idul Fitri. Tapi kayaknya ini puncak arus mudiknya udah lewat ya, kayaknya kemarin ya H-3 itu puncak arus mudiknya di jalur Pantura. Kalau di arah lawan kita itu adalah jalur menuju ke Jakarta, yang mana kendaraan tidak bisa lewat jalan tol, makanya lewat jalur Pantura. Nanti kita langsung pulang juga ya ke Jakarta lewat sini lagi, lewat jalur Pantura, full sampai ke Cikampek. Ciperna. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Cirebon. Jadi untuk bus Prima Jasa yang menuju ke Kuningan itu tidak ke kota Cirebon, tapi hanya menurunkan penumpang di exit tol Ciperna Barat aja. Luar biasa, 7 jam perjalanan dari Jakarta. Ini waktu tempuhnya udah kayak dari Jakarta ke Solo, 7 jam. Macetnya mantep banget sih. Dan ini aku langsung mau balik lagi ke Jakarta, tapi belum tahu naik apa. Yang penting ini aku harus cari tempat untuk nge-charge handphone dulu, karena handphonenya sisa 2%. Ini semoga nggak mati nih handphonenya pas aku lagi bikin video nih. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana aku pulang dari Cirebon ke Jakarta, yang pastinya akan lewat jalur Pantura. Kita akan nostalgia lewat Pantura karena jalan tolnya one way. Saksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.